Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Widi Nugroho di Widi. Iya teman-teman, kita langsung ada di lokasi ini tempat tinggal Gafet. Apa pokoknya Jogja wis aman. Kita mau keliling kemana aja aman ya. Mau di tempat mana aja wis ngerti seluk beluk gang kelinci ngerti ya. Sudah berapa tahun kan Jogja? Sudah 50 tahun. Tua makanya. Namanya tua. Nah sekarang kita sudah ada di tempatnya Kakung. Mulai sore. Hatimu takkan cukup usia. Ya, kita langsung masuk aja. Kita kuliah Cahyo. Wah, ini pas nyanyi loh. Halo teman-teman di rumah. Cinta itu sederhana. Ini gue bikin lagu. Ya, gue bikin lagu. Kita baru bikin lagu terus keren-keren kami lagunya. Tadi luar biasa. Bro, apa kabar bro? Makasih mas. Makasih ya. Kita duluan nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Seru-seru ngobrol-ngobrol banyak. Makanya kita akan ngobrol banyak sekali. Dapat tuh melu ngobrol lah. Kita melu promotor ya. Oleh dong. Gue melu ngomong ya. Buat ngomong ya. Oke. Ini mas, Bapak ngobrolin tentang Mac. Jadi harus di Mac gimana? Terus bagaimana menghasilkan cuan maksimal? Itu pokoknya Gafet. Nanti semua tadi teman-teman juga sudah lihat dari video sebelumnya bagaimana menghasilkan cuan versi Gafet. Banyak sekali kan. Nah, oke kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Oke, thank you. Ikutin kita ya. Ya teman-teman, wah ini langsung ketemu sama Kampung Langit Sore ini. Wah, cinta itu sederhana. Wah, yang sulit itu kamu yang sulit. Wah ini lagu itu booming ya, maksudnya cukup banyak sekali yang maksudnya ya sampai saat ini pun banyak yang upload waktu Mas Duta nyanyi. Ya. Nah, waktu Mas Duta nyanyi. Jadi lagu itu ceritanya punya tuh lagu itu. Itu sebuah keberuntungan pas setelah bertahun-tahun ngeband. Yang Jogja ya 9 tahun ya setelah ngeband terus gue dari konsistensi lah. Akhirnya kalau sama Mas Duta emang kan hubungannya udah cukup lama, cukup bal-balan, cukup main bola bareng-bareng terus akhirnya aku tuh bikin project sama Arkan. Oke. Habis itu aku selalu sharing sama Mas Duta, Oke. Mas aku gak ini segala macam. Nah ternyata Mas Duta tuh senang sama materi lagu itu. Oke. Nah ketika rilis, dia download di iTunes gitu terus sering berpergian naik mobil sering nyetel satu album. Ada beberapa hari itu seperti itu. Akhirnya momennya ketika Aisyah lagi wisuda pulang dari wisuda itu nyetel lagi di mobil. Terus Bu Adel kan gemes tuh di videoin. Nah, akhirnya ada video itu terus tak download, tak jadiin satu tak upload di sosial media dan seketika ya itu terus Responnya langsung cepet ya? langsung cepet Ya, kadang memang karena banyak sekali lagu, kadang masyarakat nggak ngeh kalau lagu bagus ya. iya Bener ya, kadang ngeh. Maksudnya kadang orang lihat ini lagu bagus tapi kok nggak booming gitu. Kadang kan ada banyak nih, lagu bagus nggak booming karena nggak ngeh, nggak kebetulan. Pas mungkin Mas Duta nyanyi dan banyak orang langsung lagunya enak juga. iya Gitu. betul. Lagunya sih memang apa ya, kalau menurutku juga notasinya enak, notasinya asik, terus lucu gitu dengan tema-tema yang bisa dikatakan nggak banyak bikin gitu loh, nggak banyak yang bikin tema tentang wong jebule kowe ra seneng mbak aku, ngono iki kita jarang gitu loh. Jadinya kan ternyata itu apa lagu ini cukup lumayan respon masyarakat bagus dan akhirnya sampai booming. Nah, bahkan ini rencana kan mau rilis album ya. Iya, Desember Mas. Desember. Nah itu nanti itu akan rilisnya di mana dan lain sebagainya, Bis? Ini kan kita berarti album pertama itu 30 April 2019. Album kedua itu 14 Februari 2020. Nah, ini nanti Desember insya Allah Mas, album ketiga. Jadi ya kita berangkat dari semangat yang sama lah sebelum ada rumit itu memang ya kita berpikirnya ya musisi ya bikin karya aja gitu. Kita ini ya udah kita terusin terus sambil maintenance sosial media dan segala macam. Kalau album ketiga aku punya sesuatu yang
namanya beda ini. Jadi kan dari 2 album itu rata-rata ngomongin patah hati ini. Oke. Cuman yang ketiga ini aku pengen challenge aku sama Arman untuk bikin lagu yang 7 lagu itu isinya tentang hari bahagia. Oh, oke. Jadi tujuannya mungkin pengen jadi wedding singer ya? Semacam itu. Semacam maksudnya ya kita namanya musisi kan kita mencoba semuanya. Semua panggung itu Yes. adalah apa pengalaman yang tersendiri. Jadi kan Betul. aku sih mikirnya berharap wah, dalam sebulan mungkin ada 2-3 kali panggung wedding kan Asik juga. pekerjaannya lebih Ringan. ringan. Lebih enak. Karena kalau wedding kan itu kan subjektif ya. Betul. Kalau yang nikah udah aku seneng lagunya ya udah. Mau berapa? Oke. Oke. Kadang udah nggak perlu tawar-menawar. Kalau pensi, mas ini pensi mas sekolah, mas Oh, iya, sekolah, iya. gitu ya. Benar, Kadang ya. benar. Jadi bagus juga sih, maksudnya idenya cukup cemerlang untuk supaya mau wedding oke, Ya. mau main mana oke, mau acara apa oke, Ya. semuanya bisa aja. Mau jazz festival, mau apa, monggo silakan. Jadi sebenarnya untuk melebarkan sayap ya. Benar. Melebarkan sayap lagi. Terus ngomong tadi kita ngobrol seru tadi saat kita tadi di luar masih ada kamera, kita tadi ngobrol-ngobrol seru tentang musik digital yang sekarang ini lagi Mas Kakung kulik ini. Kita lagi kulik, kita seru banget gitu, tadi ngobrolan kita seru banget dan banyak informasi-informasi yang akan kita bagikan sama teman-teman di rumah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman yang baru bermulai untuk musik atau mungkin baru bangun pengen punya album dan lain sebagainya, ataupun zaman sekarang kan orang kalau dulu kan fisik ya, jadi CD, kaset itu harus ke label gitu. Sekarang nih kalau nggak label ini gimana mas, kalau ini gimana dan lain sebagainya, pasti juga banyak pertanyaan. Kadang ada teman, ini bagaimana sih cara saya melindungi karya ini gimana sih dan lain sebagainya, mungkin nanti juga bisa Kakung untuk bantuin teman-teman. Nah ini sekarang masalah digital nih, di era saat ini nih kan bisnis digital ini sangat menjanjikan ya. Apalagi pandemi ini banyak termasuk saya nih, termasuk jadi YouTuber baru gitu, pasti berlari ke digital meskipun telat ya teman-teman, meskipun telat tapi karena nggak ada jadwal manggung gitu, jadwal manggungnya otomatis kan ya ada tetapi nggak serame biasanya, jadwal banyaknya virtual, terus mungkin ada konser beberapa pun private gitu, nggak terlalu banyak gitu. Jadi untuk menyiasati ini apa nih yang Langit Sore kerjakan sebelum kita ngomong masalah digital ini, kira-kira apa nih saat pandemi ini apa yang dikerjakan sama Langit Sore? Kalau kita kemarin beberapa ada bikin konser online gitu untuk apa namanya kita service community lah, kita tetap bikin sesuatu gitu. Ada sekali konser online, terus kita kemarin bikin online session juga lewat Zoom, terus live Instagram, biasanya juga pengen bikin gitu juga kayak Mas Kiki. Terus tetap bikin apa namanya karya selanjutnya, karena kan kita namanya kita nggak tahu nanti ini mau sampai kapan. Yes. Kalau kita nunggu ya Ketinggalan kereta, terus akhirnya tetap bikin aja. Cuman kalau bagi Langit Sore kan emang segala sesuatunya kita tahu secara independen kita urus sendiri. Ya kalau ngomongin digital emang Langit Sore emang kita kelola sendiri. Jadi Langit Sore ini benar-benar dikelola sendiri. Mungkin teman-teman yang baru tahu juga, Langit Sore ini terbentuk tahun berapa nih? Embryo itu 2018. Jadi tuh awalnya kan di tempat ini juga. Oke. Kita tuh sebenarnya dulu bikin komunitas namanya Berkawan Bermusik. Oke. Itu teman-teman Jogja. Jadi kita tuh lewat gerakan Berkawan Bermusik itu kita bantuin instastory rilisan baru dari teman-teman di Jogja. Oke. Akhirnya kan sering ngumpul nih teman-teman. Oke. Nah, aku sama Arman kan maksudnya Arman dulu kan ngeband terus kita mikir bikin apa ya, bikin bareng ya gitu. Nah akhirnya kan udah Arman kan nulis banyak banget lirik. Oke. Aku juga masih terus bikin lagu. Akhirnya Arman kasih lirik-liriknya ke aku, akhirnya aku bikin notasi-notasinya. Gitu. Akhirnya kita produksi. Ya dari situ lah berawalnya dan 2018 produksi akhir tahun, 30 April 2019 kita rilis dan berarti setahun ini mas. Setahun ya? Setahun tapi progresnya berarti cukup kencang juga ya. Langsung respon masyarakat oke, meskipun sejarah perjalanan bermusiknya panjang ya. Ternyata jodohnya di Langit Sore ini gitu ya istilahnya, jodohnya di Langit Sore. Nah, Langit Sore ini ada filosofi nggak sih, kok namanya sedikit unik tapi komersil gitu loh, tapi asik gitu. Nah, jadi ceritanya gini mas, dulu tuh kan kita bikin proyeknya namanya Kakung Arman, Kakung dan Arman. Awalnya dulu lagunya Apa Jadinya sebelum pernah kita rilis dulu sebelum rilis album. Berdua juga ya? Berdua, jadi udah dirilis sejak dulu, terus akhirnya kita take down, kita
bikin Langit Sore karena kita sempat hearing sama teman-teman media sama radio. Hearing nih satu album. Terus ada satu teman kita namanya Kiki PA bilang gini, oke sih kalian materi kalian tapi harusnya grup gitu loh, jangan nama gini kayak apa namanya kayak undangan nikahan gitu. Akhirnya terus mau rilis nih loh, jadi nggak mau. Dan kebetulan aku kan lama tinggal di daerah selatan mas, daerah Biro Brajan gitu. Nah aku tuh biar dulu neng angkringan gitu, ngopi ngeteh gitu tuh suasana sore itu indah, beda sama kalau di utara. Terus aku mikir adalah Langit Sore, jadi agak random juga lagunya ngepop, namanya anak-anak kekinian ya. Nah terus akhirnya udahlah Langit Sore, Arma setuju ya Langit Sore gitu. Ini tuh bagus tapi benar-benar setuju. Unik gitu loh namanya tuh Langit Sore gitu, kelihatannya kan sesuatu hal sih ini apa lagi, tapi ternyata duo ya, memang duo. Tapi memang mau tambah personel lagi ya atau memang udah duo aja? Sebenarnya kalau dari sisi pengerjaan Langit Sore itu kan aku, Arman, sama Mas Sasi namanya, musik director kita. Jadi kalau musik itu memang spesialisasi Mas Sasi yang bikin, notasi itu aku, lirik itu Arman. Jadi kita tiga komposisi ini. Sebenarnya udah kolaborasi apa ya? Kuncinya cuma tiga itu sebenarnya, tiga person itu gitu. Nah, cuman memang kita konsisten untuk membawakan itu dalam format band. Oke. Jadi tetap bawaannya additional player. Iya. Additional player salah satunya keyboardisnya Hilo ya. Benar. Jadi Gamet dulu sempat juga bantuin. Tadi Gamet ada di sana. Dia lebih cuan yang lain karena mungkin cuannya kurang gede kali. Ya, jadi ini salah satu yang seru ya, maksudnya menarik banget buat teman-teman di rumah. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih masalah tentang musik digital nih. Musik digital saat ini di Indonesia seperti apa nih kondisinya? Terus ini sempat dengar nggak ada kabar terbaru bahwa sempat bahwa live streaming mau nggak diadakan karena sempat ada salah satu stasiun televisi yang protes ya bahwa nggak boleh, mereka nggak punya hak siar kan gitu. Nah, kalau mereka tetap siar tuh gimana? Sempat siar mungkin itu kalau dari klarifikasinya mereka lebih ke OTT-nya kan, membuat aturan OTT-nya. Tapi menurutku juga nggak terlalu relevan lah kalau untuk kondisi saat ini. Maksudnya bebas aja sebenarnya orang ya. Ya sebenarnya kan udah ada undang-undang ITE juga kan. Jadi itu mengikat mereka secara hukum juga gitu. Terus mungkin orang repot harus melaporkan segala macam, ya itu fungsi kontrol masyarakat sebenarnya. Jadi kenapa harus seperti itu, karena udah ada wilayah-wilayah sendiri. Betul. Kalau kemudian harus dibuat sama, tentu kan nggak apple to apple juga. Iya. Kalau perusahaan televisi dia punya infrastruktur segala macam dan lain sebagainya, resource-nya bagus. Betul. Tapi ya itu tanggung jawab mereka besar karena mereka menguasai industri. Iya. Dan Kenapa harus mereka merasa harusnya mereka menyesuaikan dengan era digital saat ini kan harusnya. Ya, ada masalah Sebenarnya nggak. Berarti sebenarnya kalau secara pribadi aku nggak setuju sebenarnya ya. Maksudnya biarin aja karena memang ya beda, nggak bisa disamain gitu kan. Iya, audiensnya juga nggak ada. Kemudian kalau memang ada kasus-kasus kayak kemarin bikin konten yang kayak sampah dibuat hadiah segala macam ya itu biarkan nanti masyarakat yang filter gitu ya. Ya mereka melaporkan dan segala macam itu lebih menurutku ya wes lah. Malah lebih enak ya kelihatannya ya. Maksudnya lebih kita kalau melihat orang menganggap itu pasal karet segala macam tentu ya di situ juga jadi ujian dari penegak hukumnya juga untuk memfilter laporan mana yang harus ditanggapi yang juga itu. Mana yang prioritasnya? Iya, ya itu biarlah gitu maksudnya. Karena kalau nanti kemudian semuanya dibuat regulasi yang mengikat, ini malah membatasi ruang gerak kreativitas teman-teman di sini. Terus kalau masalah digital nih, tadi kita kan sharing-sharing sebentar, mungkin sharing buat teman-teman, saran nih buat teman-teman yang ada di rumah nih, yang mungkin punya karya. Terus tapi dia bingung nih, aku punya karya, saya bikin lagu, bikin musik, mas sudah jadi karya, tapi mau bingung mau kemana, tapi mau saya upload di YouTube supaya saya melindungi karya-karya ini, gimana sih? Mungkin banyak yang bertanya-tanya gimana sih caranya gitu. Ini berangkat dari fenomena ya, kan di era sekarang banyak teman-teman yang membuat cover istilahnya atau membuat aransemen baru. Jadi sebenarnya kalau menurut pribadi covernya tidak jadi masalah karena itu ada nilai apresiasi juga. Tapi izin menjadi mutlak gitu. Dan yang jadi masalah adalah ketika kalian membuat cover dengan tujuan komersial, sepenuhnya komersial. Itu harus melindungi hak si penciptanya juga. Dan dia harus bertanggung jawab atas karya yang dibuat. Makanya sehingga kalau orang punya karya, mereka harus melindungi dua hal. Yang pertama adalah komposisi lagu yang terdiri dari nada dan lirik itu dilindungi melalui publisher yang sifatnya hak cipta. Karena lagu sebelum direkam tentu
berawal dari komposisi. Itu yang melindungi adalah publisher. Bisa. Kemudian mereka harus mendaftarkan ke musik distributor. Itu macamnya banyak banget sekarang. Yang mau dalam negeri ada, mau label ada gitu. Terus sub labelnya juga ada gitu. Itu untuk melindungi karya rekam. Karena karya rekam itu keterlibatannya tidak hanya si pencipta lagu, tapi ada arranger, kemudian ada mungkin perusahaan rekaman atau kalian mungkin merekam itu sendiri. Nah, itu nilai ekonominya lebih besar dari karya rekam. Nah, sehingga itu harus dilindungi. Jadi melindungi karya rekamnya melalui musik distributor, ada video, CD baby, telepon dan sebagainya. Hak ciptanya melalui publisher, ada banyak banget label-label juga rata-rata punya. Macam-macam mungkin yang sering familiar orang dengar pasif kalau yang kamu pakai. Nah, di situ jadi jelas informasinya. Karena ketika kalian membuat sebuah karya rekam baru tanpa dilindungi, itu akan pasti merugikan. Apalagi tanpa izin. Misalnya gini, buat sebuah karya rekam baru diupload ke YouTube, ya kan? Kemudian tidak ada klaim atas itu kan? Kemudian di-download orang, di-setel di kafe, di-setel di mana-mana, di apotek, di mana aja. Itu kan nilai ekonominya gimana? Itu kan harus ada hitungannya. Kemudian si pencipta lagunya juga apakah dia berkenan? Misalnya gini, kalau dulu mungkin kangen band, dia bisa famous. Tapi yang famous juga suaranya kangen band gitu kan. Dan impactnya kembali ke kangen band sendiri gitu. Tapi kalau sekarang kan orang kadang tahu lagu itu penyanyinya sebenarnya bukan itu. Jadi Bahkan yang punya lagu pun nggak tahu bahwa dia yang menciptakan tuh dia. Nah, itu kan kemudian menjadi sesuatu yang menyedihkan gitu loh. Nah, jadi jangan disalahartikan bahwa cover itu kemudian semuanya salah, enggak. Kalau misalnya cuma apresiasi kita bawain lagunya biarkan berlalu, aku juga pernah cover kan sama Mas David. Ya kalau udah kenal kan enak Mas, dikir anak duitnya ya apa. Tapi aku seneng naik bahasa nyanyi gitu. Masalah. Karena pencipta lagu itu mutlak haknya. Misalnya gini, kita izin. Itu harus prioritas. Iya. Kalau menurut saya memang ada prioritas. Aku izin bawain lagu Nomad, oke, boleh ya. Tapi kamu gak usah monetize. Itu kan hak pencipta. Betul. Terus boleh Mas kita bagi hasil ya 50-50. Bisa. Boleh Mas, tapi jangan dibawain versi koplo misalnya. Nah, itu semuanya mutlak di tangan pencipta lagu. Betul. Nah, itu yang perlu dihargai karena gini, satu hal yang paling sederhana yang sekarang aku maksudnya hidup dari royalti ya Mas ya. Itu yang aku ulik juga. Jadi gini, andai kata industri kita ini nggak ada lagu Mas, orang mau dari mana kegiatannya? Dari mulai soundman, dari mulai apa? Tentu kita harus meletakkan lagu sebagai sesuatu yang paling mendasar. Paling utama dulu. Itu sebelum bahan bakar yang utama. Nah, jadi kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan ada perdebatan lagi. Ya, teman-teman tadi luar biasa ya tentang semuanya ini kita tentang industri musik saat ini di era digital. Mungkin bagi teman-teman yang ada di rumah yang mungkin bingung ya punya karya dan lain sebagainya, bagaimana cara melindunginya tadi sudah dijelaskan. Singkat, padat, cukup lumayan jelas buat teman-teman semuanya. Bagaimana distribusikan publisher beda kan dengan musik digital beda ya. Jadi beda. Jadi melindungi musiknya sama melindungi hasil karyanya secara pencipta lagunya. Jadi memang ini juga penting mendasar buat teman-teman dan juga tadi ada informasi penting buat teman-teman yang suka cover nih ya, yang suka cover. Jadi memang izin itu mutlak banget ya. Izin itu harus benar-benar itu harus menjadi gaya hidup teman-teman supaya di kemudian hari tidak merebut hak milik orang lain, supaya jelas juga gitu. Kalau Mas ini mau tak monetize, ini nggak dimonetize, ini komersil apalagi dan sebagainya, itu memang hak prioritasnya, hak utamanya dari yang pencipta lagu. Boleh atau nggak bolehnya itu pencipta lagu. Aku sering baca cuma di komen-komen semua kan rata-rata teman-teman yang suka cover kan rata-rata selalu cari defense. Sebenarnya nggak perlu defense juga gitu maksudnya. Kalau udah izin, kalau misalnya ada yang bilang udah bikin aja dulu nanti kalau rame baru ntar itu malah lebih risiko. Karena misalnya gini, itu kan secara hukum mutlak gitu. Kamu ternyata patuh cover belum ada yang nonton. Ketika ada yang nonton itulah yang jadi masalah gitu. Malah jadi masalah. Jadi masalah ketika ada beberapa juga sebut aja beberapa pencipta lagu dia nodongin kita sekian. Itu memang haknya dia gitu. Terserah gitu. Iya. Lu mau enggak. Karena Gitu. itu terdaftar secara hukum, dilindungi secara hukum. Nggak bisa disamaratakan semua pencipta lagu. Kadang pencipta lagunya udah santai aja, kadang ada gitu. Ada yang gue segini atau gue semuanya, ya itu terserah pencipta lagu. Gitu. Memang itu haknya, karena itu sebuah karya yang memang benar-benar ya dilindungi dan memang harus ada haknya. Ada satu pengalaman juga kan, kebetulan kemarin juga ada salah satu penyanyi namanya Putri Aryani, dia di DM Langit Sore pengen cover lagu, terus kita malah kadang-kadang dengan niat baik itu kita punya sesuatu yang berbeda.
dia pertama dia mau cover terus aku bilang gini, kamu dengerin album kita? Iya, kita dengerin 2 album mas, semuanya aku dengerin, aku suka lagunya. Oh ya udah, kamu suka lagu apa aja? Ini gimana kalau kita produksi ulang lagi, kamu nyanyikan album ini, bikin ini album. Itu kan malah sesuatu yang bagus kan? Iya, betul. Malah nggak usah bikin satu karya sendiri istilahnya kan gitu. Jadi kita produksi ulang kan? Produksi ulang. Nah, karena sebenarnya cover itu kan kalau di industri musik sebenarnya kan kalau dulu recycle lah. Iya. Seperti halnya musika, dia memegang hak lagu-lagunya Chrisye, dibawa ke masih, dibagian pemainnya segala macam kayak gitu. Itu kan sebenarnya sama aja konteksnya cover, tapi kan recycle. Artinya merilis ulang, meralisin ulang secara resmi gitu. Lebih enak, lebih aman, lebih jelas. Nah, dan di panggung juga mereka juga bebas kan mau betul. Udah ada koneksi langsung dengan betul. Tapi dapat 2 poin yang penting kan, secara karya dia dapat sebagai portofolionya dia, untuk membawakan lagu itu di panggung juga, untuk penghasilannya di off air juga, jadi betul. Jadi memang itu sih sangat penting ya teman-teman. Jadi saat kita malah izin, siapa tahu malah ada sesuatu hal yang bisa dikerjakan bersama yang bagus gitu. Jadi luar biasa. Terus ini mau terakhir nih, pertanyaan terakhir. Harapan untuk industri musik Indonesia saat ini ke depannya setelah era pandemi ini, harapannya ke depan apa nih buat musik Indonesia? Harapannya aku sih pribadi ya saat ini, harapanku adalah semua teman-teman semangat untuk bikin karya original, karena gini, sekarang kita kan dipermudah dengan sosial media. Karena aku punya keyakinan bahwa setiap musik itu punya segmentasinya masing-masing. Gitu. Jadi kita dibanjiri dengan karya original, nanti industrinya akan tumbuh. Betul. Akan ramai ya? Ya. Semakin banyak yang bikin karya, semakin ramai gitu. Iya. Karena semua orang sekarang bebas memilih musik sendiri, tontonannya sendiri, idolanya sendiri, bebas gitu loh, nggak dulu kan hanya lewat arus media mainstream, tapi sekarang gitu. Jadi teman-teman ya ayolah kita berkarya sama-sama, mudah-mudahan kita bisa diapresiasi dan jangan berhenti, karena faktanya bahwa ketika aku berhenti tidak akan ada lagu rumit. Mau sambil jualan ayam goreng, tetap berkarya. Jadi dia bisnis nih, teman-teman, bisnis nanti saya di deskripsi ada ya kolomnya, ada bisnisnya di lokasi di Jogja, buat teman-teman di Jogja. Tempat tongkrongannya udah berapa lama nih? Kalau di sini udah 6 tahun, tapi ini kan kita berubah jadi kayak community space itu. Jadi bisa kayak dikatakan istilah gampangnya food court lah ya. Iya, food court. Oke. Jadi temannya makanannya banyak di sini. Jadi ada martabak, ada kopi, ada macam-macam dan sebagainya. Jadi luar biasa. Terima kasih banyak sekali Pak Kung untuk waktunya yang luar biasa. Nanti kita pastinya akan berbicara lagi panjang lebar tentang musik. Tadi kita juga sudah dapat informasi yang luar biasa buat teman-teman di rumah. Harapannya ya jangan berhenti berkarya. Kadang mungkin saat ini kalau berhenti berkarya, tadi dibilang kalau saya berhenti berkarya waktu itu nggak ada rumit. Nggak ada rumit. Jadi benar. Jadi begitu juga saya dulu. Kalau saya berhenti ya mungkin nggak ada ular berbisa, nggak ada 2 cincin. Jadi karena terus berjalan berkarya dan kita terus berkarya, jangan berhenti, ya ciptakan karya-karya yang baru luar biasa. Dan pokoknya sukses terus juga buat Langit Sore projectnya. Dalam waktu 2 tahun 3 album keren banget, ini menginspirasi juga. Dulu Hello itu dalam waktu 3 tahun 1 album. Jadi karena happy manggung terus off air. Jadi bingung. Aku juga ada alasan untuk itu, kenapa kita bikin karya terus. Karena gini, sekarang kan ada digital mas. Misalnya lagu 2 cinta naik lagi 5 tahun ke depan, nggak ada yang tahu. Jadi maksudnya kita siapkan dulu. Betul, setuju. Jadi itu lagu itu kadang kita nggak ngerti ya. Kadang lagu itu kita nggak tahu. Jadi kadang tahun ini nggak naik gitu. Bisa 2-3 tahun kemudian bisa malah naik gitu. Banyak fenomena, teman-teman bisa melihat lah, banyak ya lagu-lagu yang fenomena seperti itu. Jadi siapa sih vokalisnya Laska? Coba. Ya pokoknya. Harusnya aku yang banyak sih sebenarnya lagu-lagu banyak nih contohnya. Gafat biar pikir dulu ya, kamu pikir dulu. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, kasih tahu dan kumpulkan. Ini bagaikan angin di sore hari. Itu kan lagi banyak, betul. Ini memang luar biasa ya fenomena lagu. Saya juga ada lagu yang harus memilih itu dari 2016 sampai saat ini. Orang masih banyak yang cover, banyak juga yang cover, banyak banget yang masih setiap hari orang pasti ngetekin gitu, banyakin yang nyanyi. Saya juga nggak tahu, maksudnya lagu itu sampai lama banget gitu, bahkan
selalu lagu-lagu yang baru malah yang lagu yang lama yang malah di mereka suka tinggi. Begitu juga mungkin Rumit ya. Sampai saat ini pun masih banyak orang yang terus begitu. Banyak padahal sudah setahun ya. Setahun lebih. Luar biasa. Oh ya. Itu banyak sekali contohnya. Dan pokoknya kita mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah bersama-sama dengan kita. Jangan lupa pokoknya subscribe, like, comment, dan share kalau kalian suka dengan videonya supaya video ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Kenapa? Nyanyi sedikit ya. Kita harus nyanyi sedikit. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Mencintaimu itu mudah, yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku. Memang rumit. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu. Dah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.